Haleluya, Shalom. Selamat datang di channel YouTube saya, Willy Marpaung, di program Jadi Berkat. Karena memang channel ini saya buat untuk jadi berkat. Pelayanan ini saya buat untuk jadi berkat. Untuk apa kita hidup kalau memang hidup kita ini tidak memberikan dampak bagi orang lain, ya kan? Apalagi memberikan dampak yang buruk, jangan. Tapi kita hidup untuk jadi berkat. Kita hidup untuk memberikan dampak positif bagi orang lain. Kita hidup untuk memberkati orang lain. Karena apabila kita sudah diberkati, maka kita harus memberkati orang lain. Oke? Dan untuk mendukung channel ini, teman-teman silahkan subscribe. Kemudian apabila teman-teman mau mendapatkan notifikasi daripada channel ini, silakan tekan tanda loncengnya, teng ya kan. Lalu silakan like video ini. Lalu teman-teman jika memiliki pertanyaan yang mau dibahas dalam channel ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Lalu atau menghubungi saya di media sosial saya. Dan juga teman-teman yang diberkati, mari kita bagikan video ini sehingga kita boleh menjadi berkat. Nah, hari ini saya ada di pembahasan yang sangat-sangat menarik di kalangan anak-anak muda, yaitu mengapa orang Kristen boleh berpacaran. Mengapa orang Kristen boleh berpacaran? Itu judul kita hari ini. Ini yang mau saya bahas. Ini adalah satu topik yang menarik. Kenapa? Karena yang namanya sebuah agama, yang namanya sebuah kepercayaan, itu semuanya diatur oleh kitab suci. Semua mengenai atau tatanan kehidupan, ya, umat manusia itu diatur oleh kitab sucinya, ya kan? Diatur, semua sudah ada tertulis dalam Alkitab, ya kan? Semua sudah ada tertulis dalam Alkitab. Jadi Alkitab ini buku yang lengkap. Nah, lalu bagaimana dengan pacaran? Nah, ini yang mau kita bahas, oke? Matius 1 ayat 18. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, jadi dalam Alkitab, ya kan, yang dibahas itu adalah bertunangan. Di sini kita lihat bagaimana pertunangan antara Yusuf dan Maria. Saya tuliskan seperti ini. Istilah berpacaran tidak ada dalam Alkitab. Yang ada adalah bertunangan. Yang ada di Alkitab itu adalah istilah bertunangan. Jadi berpacaran itu tidak ada tertulis dalam Alkitab, tetapi bertunangan itu ada di Alkitab. Nah, lalu kita akan lihat, kita akan modifikasi. Kenapa kok kan nggak ada tertulis dalam Alkitab? Tapi kenapa di buku-buku agama banyak ditulis mengenai, diajarkan mengenai berpacaran. Banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, bahkan pendeta-pendeta besar ya kan membahas mengenai berpacaran. Lalu gimana sih pandangan Alkitab? Apakah memang boleh pacaran? Nah, ini dia. Kita akan lihat dulu apa arti pertunangan, ya kan? Nah, saya buat seperti ini. Pertunangan merupakan masa peralihan antara lamaran dengan pernikahan. Jadi bertunangan itu adalah masa peralihan antara lamaran dengan menikah. Lalu apa itu lamaran? Berarti di sini ada lamaran, kemudian itu akan berujung kepada pernikahan. Apa itu lamaran? Lamaran pernikahan itu adalah acara di mana satu orang dalam suatu hubungan meminta pasangannya untuk menikah. Jika diterima, itu menandai dimulainya pertunangan mereka. Janji bersama untuk menikah di masa depan. Jadi pertunangan itu adalah masa transisi, masa peralihan antara lamaran dengan pernikahan. Kemudian apa itu berpacaran? Pacaran merupakan proses perkenalan antara dua insan manusia yang biasanya berada dalam rangkaian tahap pencarian kecocokan menuju kehidupan berkeluarga yang dikenal dengan pernikahan. Jadi, di era modern ini kita ketahui bahwa urutan dalam memasuki pernikahan dimulai dari pacaran, kemudian lamaran, kemudian bertunangan, kemudian pernikahan. Ya, jelas ya. Nah, jadi ada yang namanya pertunangan, ada yang namanya lamaran, ada yang namanya pacaran. Ya kan? Jadi prosesnya gini. Ya, masanya itu seperti ini. Dimulai dari pacaran, setelah pacaran cocok, meminta untuk menikah, lamaran, lalu setelah itulah disebut dengan menjadi tunangan, kemudian menikah. Di Alkitab memang tidak ada istilah pacaran. Pacaran itu adalah istilah modern, ya kan?
Di Alkitab tidak ada istilah pacaran. Karena kita tahu pun di zaman oma kita dulu, di zaman oma-oma kita dulu ya kan, opa-opa kita dulu, itu yang sering dinamakan dijodohkan. Dijodohkan lalu mereka bertunangan. Karena dijodohkan itu udah lamaran, lalu mereka bertunangan. Begitu juga dengan Maria dan Yusuf pada saat itu, mereka bertunangan. Ya, mereka tidak ada kata istilah berpacaran, tapi mereka bertunangan. Tapi apa? Mereka sudah siap untuk menikah. Jadi sebenarnya ya, sekarang ini pacaran itu goalnya itu biasanya orang bukan untuk menikah, tapi pacaran itu masih mencari, iya kan? Masih mencari. Dan memang kalau pacaran kita mencari, cocok, lamaran, tunangan, menikah. Jadi ujungnya memang harus menikah. Tapi banyak orang pacaran hanya untuk main-main. Banyak orang pacaran bukan untuk menikah. Nah, ini yang salah. Ini yang salah, ya kan? Pacaran hanya untuk pelampiasan. Pacaran hanyalah untuk supaya tidak kesepian, iya kan? Nah, lalu saya teruskan seperti ini. Lalu mengapa orang Kristen boleh berpacaran padahal tidak ada istilah berpacaran dalam Alkitab? Mari kita buka Alkitab kita, 1 Korintus 10 ayat 23 memberikan jawabannya. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa segala sesuatu itu diperbolehkan. Karena kalau semua ditulis dalam Alkitab ini, ingat, Alkitab itu adalah dinamis. Alkitab itu up to date, ya kan? Bukan berubah dalamnya, tapi Alkitab itu bisa menyesuaikan dengan keadaan zaman. Mungkin waktu zaman Yesus, zaman Alkitab ditulis, tidak ada istilah berpacaran. Tetapi di zaman modern ini ada istilah berpacaran. Dan Alkitab memang tidak mengatakan mengenai berpacaran, tetapi Alkitab merumuskan bagaimana cara kita menyikapi pacaran itu, ataupun bagaimana cara kita menyikapi hal-hal baru yang ada di dunia ini. Kuncinya apa tadi? Berguna dan membangun. Nah, lalu saya teruskan seperti ini. Pacaran diperbolehkan apabila, 1, pacaran itu berguna untuk mempersiapkan diri memasuki pernikahan. 2, pacaran itu membangun hubungan yang sehat dengan pasangan. Kemudian pacaran itu membuat kehidupan kita menjadi semakin baik. Kemudian pacaran itu tidak diisi dengan hal-hal yang najis. Jadi memang pacaran itu gunanya untuk membangun. Gunanya itu untuk berguna untuk apa? Untuk menuju kepada jenjang pernikahan. Jadi pacaran itu diperbolehkan. Karena kan segala sesuatu diperbolehkan. Iya kan? Segala sesuatu diperbolehkan. Tetapi ada nggak faedahnya? Ada nggak gunanya? Ada nggak manfaatnya? Apakah itu membangun atau tidak? Apakah itu hanya merusak hidupmu atau tidak? Ada banyak orang pacaran tapi membuat hidupnya rusak. Ada orang pacaran tapi hidupnya jadi berantakan. Dan pacarannya itu tidak berguna. Pacarannya itu cuma membuang waktu. Tapi yang dijelaskan dalam Alkitab, boleh kalau itu berguna dan kalau itu membangun. Jangan sampai engkau berputar-putar dalam hidupmu karena engkau melakukan hal-hal yang tidak berguna. Jangan sampai engkau capek dalam hidupmu karena engkau terus melakukan hal-hal yang tidak membangun hidupmu, tapi merusak hidupmu. Itu sebabnya, filterlah hari ini. Perhatikan baik-baik, apakah pacaranmu itu memang berguna? Apakah pacaranmu itu memang membangun? Oke? Selanjutnya, lalu bagaimana pacaran Kristen yang semestinya? Yang pertama, seiman. Artinya berpacaran dengan orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ini sudah hukum wajib, ya kan? Sudah wajib. Tidak boleh pacaran beda iman. Yang kedua, beda jenis kelamin. Nah, kenapa? Karena banyak LGBT sekarang di dunia ini, ya kan? Jadi saya harus teruskan ini. Harus beda jenis kelamin. Karena Alkitab mengatakan satu laki-laki dan satu perempuan itulah pernikahan. Yang ketiga, tidak melakukan dosa perzinahan, baik melalui perbuatan atau pikiran. Jadi bukan hanya dosa hubungan seks, bukan hanya hubungan seks yang tidak diperbolehkan saat pacaran, tetapi semua yang merangsang pikiran untuk melakukan hubungan seks itu juga tidak boleh. Itu tidak semestinya ada dalam pacaran Kristen. Dan yang keempat, mengalirkan kasih Kristus dalam hubungan itu. Nah, jadi dalam berpacaran Kristen semestinya itu adalah menjaga kekudusan, ya kan? Menjaga kekudusan, tidak hidup najis. Karena kalau kita pacaran dengan orang yang beda iman, itu adalah dosa di hadapan Tuhan, ya kan? Nanti mungkin saya akan bahas di episode atau di video berikutnya.
Saya udah pernah bahas, tapi saya akan bahas lebih dalam dan lebih sistematis. Ya, pacaran beda iman itu membuat kita jauh dari Tuhan. Itu bisa menjauhkan kita dan bisa membuat kita melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, menjual Yesus demi cinta. Yang kedua, harus jenis kelaminnya beda. Seiman, ya kan? Tapi jangan sejenis. Nah, ini bahaya, udah seiman sejenis. Seiman oke, tapi jangan sejenis, ya kan? Ini udah gak seiman, ya kan? Sejenis pula, aduh, gawat. Jangan, jadi harus beda jenis kelaminnya, ya kan? Kemudian jangan melakukan dosa perzinahan. Tadi sudah saya jelaskan. Baik yang dalam perbuatan, yaitu dosa hubungan seks dan juga semua yang merangsang. Jangan lakukan itu, oke? Dan mengalirkan kasih Kristus. Karena apa? Karena kasih Kristus itu adalah kasih yang kudus. Kasih Kristus itu adalah kasih yang murni. Kasih Kristus itu adalah kasih yang tulus, yang setia. Dan apabila kita menghadirkan kasih Kristus dalam hubungan kita, apabila kita menghadirkan kasih Yesus dalam hubungan kita, maka pasti ada berkat Tuhan yang dicurahkan dalam hubungan kita. Amin. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan ketika berpacaran? Ada 6 hal. Saya tuliskan apa yang harus dilakukan saat berpacaran. Yang pertama, saling mengenal kepribadian satu sama lain, karena pacaran itu adalah masa belajar, ya kan? Yang kedua, saling belajar menerima satu sama lain. Yang ketiga, berdiskusi untuk masa depan. Berdiskusi ini maksudnya serius untuk masa depan, serius untuk memang mau menikah, kapan mau menikah, bagaimana rencana-rencana di masa depan. Itu harus dibicarakan waktu masa pacaran. Yang keempat, berkenalan dengan pihak keluarga. Jangan malu kalau misalnya pacarmu hanya nurunkan kau di pinggir gang, ya, di pinggir jalan, di depan gang rumahmu. Jangan mau sama pacar yang kayak gitu, oke? Perempuan-perempuan, kalau misalnya pacarmu hanya nurutkan kau di depan rumah dan gak berani masuk dalam rumahmu, tidak berani masuk berkenalan dengan orang tuamu, itu bukan pacar yang baik, oke? Harus berani berkenalan dengan pihak keluarga, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Karena pacaran itu harus serius. Pacaran itu harus saling mengenali, ya kan? Harus saling menerima nantinya. Nah, kemudian yang kelima, mulai membangun cinta. Dan yang keenam, menikmati masa-masa yang indah namun memiliki batasan kekudusan. Mulai membangun cinta di sini artinya apa? Ketika kita sudah jatuh cinta kepada seseorang, ya kan? Kita harus bangun cinta itu. Ya kan? Artinya kita menumbuhkan cinta itu. Sehingga cinta itu semakin lama semakin besar. Dan ingat, kalau masa-masa yang indah yang terakhir ini, masa-masa yang indah dalam berpacaran itu diperbolehkan, tetapi tetap ada pada jalur yang kudus. Batasnya itu apa? Batasnya itu adalah jangan masuk ke dalam perzinahan, jangan masuk ke dalam hal-hal yang najis. Kalau misalnya kamu mau jalan-jalan dengan pacarmu, atau misalnya traveling dengan pacarmu, memang itu bisa dilakukan nanti waktu sudah menikah. Tapi tentu nanti kan kalau sudah menikah repot, punya banyak anak, yang ngurus anak, ngurus ini. Jadi di masa pacaran, silakan menikmati masa-masa yang indah. Jadi pacaran itu diperbolehkan dalam iman Kristen, tetapi kita tahu apa, ada gak gunanya aku pacaran dengan dia, ya kan? Kita harus mengenal kepribadian dia, kita harus belajar menerima dia. Kalau misalnya pacaran tapi berantem terus, ya kan, sama-sama gak bisa mengerti, untuk apa dilanjutkan? Itu bukan pacaran yang berguna, itu bukan pacaran yang membangun. Tapi kalau memang pacaranmu itu membangun kepribadianmu, supaya apa? Supaya nanti di masa pernikahan, ketika ada kesalahan, kita bisa saling mengerti, kita bisa saling membangun, kita bisa saling kokoh, sehingga hubungan itu tidak hancur. Karena lihat baik-baik, Tuhan benci perceraian. Tuhan tidak mau ada perceraian terjadi. Itu sebabnya ada masa pacaran. Supaya apa? Supaya kita bisa saling mengenali, supaya kita bisa saling paham, oh dia ini seperti ini, oh dia itu seperti ini. Itulah yang namanya berguna, itulah yang namanya membangun, itulah yang namanya bermanfaat. Itu sebabnya jangan pernah pacaran kalau memang pacaranmu itu tidak bermanfaat. Amin. Dan saya berdoa kiranya teman-teman semuanya mengerti, ya, mengenai apa ini pacaran. Boleh nggak pacaran dalam iman Kristen? Boleh, tapi ingat, bergunakah pacaranmu itu? Ya kan, kalau misalnya hidupmu malah jatuh dalam hubungan seksual, ya kan, jatuh dalam dosa-dosa perzinahan, jatuh dalam drugs, mabuk-mabukan, judi, ya kan, narkoba, lebih bagus tidak usah berpacaran. Oke? Itu sebabnya milikilah pacaran atau pacar yang baik, dapatkanlah pasangan hidup yang baik. Oke? Dan saya berharap ini bisa memberkati teman-teman sekalian. Dan jangan lupa untuk memberikan subscribe kepada channel ini, kemudian tekan tanda loncengnya, silahkan like, komen, dan juga share, sehingga ini bisa memberkati. Kiranya teman-teman semuanya menerima kasih Tuhan, menerima berkat Tuhan, dan mendapatkan pasangan hidup pacaran yang baik. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.